Shalom, salam semangat Omah Sate Pak D. Klamut. Salam sehat untuk kita semua. Saat teduh kali ini berjudul hedonisme. Pengertian hedonisme semula berasal dari bahasa Yunani hedone, yang berarti kepuasan. Menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Sedangkan menurut Wikipedia, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Sehingga gaya hidup hedonisme ini bisa mengambil alih Tuhan, Allah yang kita sembah dan kita muliakan, kita ganti dengan kesenangan duniawi atau hedonisme. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita kali ini kita dasari dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 3-4. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dalam suratnya, Paulus menunjukkan adanya ilah zaman ini. Ilah zaman ini menunjuk kepada semangat atau gairah zaman yang menguasai sebagian besar manusia pada zaman itu. Ilah di sini sama dengan berhala. Pada dasarnya, berhala sama artinya objek yang disembah dan dipuja. Allah yang benar dan satu-satunya yang layak disembah adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1-3. Secara tidak sadar, ketika kita mengagungkan hidup dengan segala kesenangan duniawi yang ada, akan membuat kita lupa bahwa yang patut kita agungkan hanyalah Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Sehingga gaya hidup hedonisme ini menjadi berhala atau ilah lain bagi kita, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 tertulis, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu, kedagingan kita akan terjebak dalam gaya hidup hedonisme yang bisa membuat kita semakin menjauh dari Allah. Kita membuat Allah menjadi nomor yang kesekian, bukan yang pertama. Orang Kristen kaya dan makmur tidak salah, bahkan merupakan berkat dari Tuhan. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap hedonisme yang menjadi kesenangan semata-mata sebagai tujuan hidup. Hedonisme bertentangan dengan firman Tuhan karena hedonisme menjadikan kesenangan manusia pribadi sebagai tujuan hidup. Dengan kata lain, semata-mata hidup untuk memuaskan keinginan daging, sehingga manusia lupa dan menolak Tuhan atau merusak orang lain. Itulah yang tidak diperkenankan oleh Allah. Orang Kristen boleh menikmati segala berkat Tuhan berupa kekayaan, tetapi bukan tujuan utama hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginan diri, memuliakan diri sendiri, sebab tujuan yang tertinggi dari kehidupan orang Kristen ialah menyenangkan dan mempermuliakan Allah. Dengan demikian hendaknya segala kekayaan dan kemakmuran yang Allah limpahkan kita dapat pakai untuk memuliakan Allah dan kebaikan atau berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami akan perilaku kami yang kadang hanya ingin memuaskan hawa nafsu kami
demi kesenangan-kesenangan diri kami sendiri, sehingga kami seringkali melupakan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan dan menguatkan kami untuk senantiasa seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, supaya di sepanjang hidup kami mampu taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dengan Rumah Sate Pak Diklamut. Shalom.